Ada 3 sistem yang ditentukan oleh KPU untuk memilih, nyoblos langsung, lewat pos, atau kotak keliling. Nah, yang kotak keliling ini tidak applicable di Hong Kong, maka kita hanya langsung dan pos. Lalu pos ini bagaimana? Sebetulnya nanti akan ada sosialisasi khusus, jadi masih ada program sosialisasi sampai November. Nah, nanti di bagian akhir itu seperti yang diharapkan oleh Ibu Natalia, sosialisasinya lebih pada menjelaskan secara detail, bahkan pakai simulasi yang pos itu bagaimana, lalu nanti nyoblosnya bagaimana, itu akan disosialisasikan ke semua organisasi. Baik, masih ada hingga bulan November ya. Nah ini sudah melakukan sosialisasi apa saja nih? Tadi sudah disampaikan ya beberapa. Kemudian dari ada yang lewat Zoom, kemudian juga beberapa waktu lalu juga sempat mengadakan kegiatan yang seperti ini gitu ya Pak ya? Apalagi Pak? Ya, jadi sosialisasi yang diadakan oleh PPLN dilakukan dari berbagai macam sudut, melalui berbagai macam lini, dari media sosial, iklan di surat kabar, lalu juga melalui WA Center, lalu juga melalui Zoom. Kita akan ada dialog selalu secara rutin. Nah, itu yang lewat media. Lalu kita juga berusaha membuat semacam souvenir-souvenir kayak payung atau tas dan lain sebagainya, supaya suasana aura, suasana pesta demokrasi itu bisa semakin tersebar. Lalu kemudian kita juga hadir dalam undangan-undangan organisasi tertentu untuk berbicara, untuk berdiskusi mengenai pemilu, termasuk setiap Selasa di sini ada Wilpro, KJRI mengundang kami untuk berbicara juga untuk warga negara Indonesia yang baru datang. Karena nanti itu mereka akan diupayakan untuk masuk dalam daftar pemilih tambahan. Lalu tentunya yang paling utama adalah sosialisasi dengan mengundang berbagai macam pihak masyarakat Indonesia dalam bentuk sarasehan, diskusi, pertunjukan seni, perlombaan, dan saat ini kita juga sedang mengadakan sosialisasi di Makau. Di hari ini ya Pak hari ya? Ini, ya. Oke, nah ini karena sudah di-mention nih, ini menurut saya penting banget karena ada yang calon-calon PMI, tapi baru akan datang misalkan di tahun depan atau di akhir tahun. Nah ini mereka kan belum terdaftar ya Pak, atau seperti apa? Nah ini kalau mereka mau mencoblos di sini tidak mau kehilangan hak suaranya, mereka harus apa? Baik, yang terdata sebagai daftar pemilih tambahan itu berarti tercatat dari bulan April ya. Jadi 164.691. Nah, itu sudah nggak bisa diubah-ubah lagi. Lalu setelah April, semua warga negara Indonesia yang baru datang, kalau misalnya mereka membawa surat pindah nyoblos dari Indonesia, sebetulnya menjadi sangat gampang untuk diproses menjadi daftar pemilih tetap di sini. Nah, kalau tidak membawa surat pindah, itu ya tetap bisa didaftarkan sebagai daftar pemilih tambahan. Gitu. Dengan dokumen-dokumen yang harus dibawa? Ya itu. Nah ini sebetulnya kita masih ada dalam diskusi dengan KPU, karena ternyata yang kami bayangkan itu hanya sekedar membawa paspor saja, atau dengan KTP Indonesia, tetapi ternyata ada dokumen tambahan seperti misalnya bahkan harus ada keyakinan bahwa memang dia pindah, harus ada surat kontrak kerja dan lain sebagainya, which is sangat complicated. Maka kita sedang mengupayakan berkomunikasi bagaimana mengakomodasi mereka supaya dipermudah untuk bisa dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. Karena sebetulnya teorinya seandainya tidak mendaftar pun datang hari H itu tetap bisa masuk dalam DPK, daftar pemilih khusus, tapi ternyata menurut perundang-undangan harus hanya sekian persen. Maka memang kemudian yang sudah datang jauh-jauh hari memang harus diupayakan masuk daftar pemilih tambahan. Kalau yang turis-turis yang datang beberapa hari atau hari H, nah itu oke lah kita masukkan sebagai DPK.
Karena kalau terlalu banyak DPK-nya nanti menyalahi prosentasi dan juga akan mengganggu proses antrian karena harus dicatat dan lain sebagainya. Dan itu kan belakangan ya Pak ya, biasanya betul, ya. betul. Jadi ini nanti akan disosialisasikan lebih lanjut untuk dokumennya yang pastinya nanti akan seperti apa gitu ya. Baik.